Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran
Itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan, dalam pesta puncak tahun kesehatian sekaligus pesta Gotilon tahun ini di tengah-tengah gereja HKBP Kemang Pratama ini, saya minta saudara nanti membaca nats ini dalam bahasa Batak, sebab saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia. Alana huida sapertulu per mingguon remaja dodoho sikola minggu. Jodoh pe pesta Gotilon naukibat hulala di HKBP. Gumudang bui sapertulu sikola minggu do remaja. Udak tangguh kamu tepuk tangan jo tunasida jo. Dan mereka bukan hanya hadir, tapi yang berpartisipasi juga hari ini adalah mereka. Mereka bermain musik, mereka berkantata, memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 19 sampai 24 dalam bahasa Batak. Tapi dalam bahasa Indonesia Maliaki 4 ayat 1 sampai 6. Demikian dikatakan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Saya mau tanya kepada anak-anak ini dulu. Tahu nggak arti pesta Gotilon? Nah inilah. Mereka datang tapi mereka nggak tahu apa-apa ini. Jadi untunglah ada pesta Gotilon ini dan mereka mau berpartisipasi biar mereka tahu apa yang mereka rayakan hari ini. Pesta Gotilon itu adalah pesta panen. Ini diambil dari sejarah bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Lalu firman Tuhan mengingatkan mereka, kalau mereka sudah mendapatkan hasil dari bumi itu, mereka harus mempersembahkan, menghantarkannya ke bait Allah. Hasil yang terbaik, buah sulung dari panennya itu. Sudah? Nah, datang HKBP, diadopsi ini. HKBP itu kan lahir di Sumatera, daerah pertanian. Sehingga HKBP juga mengambil ini dalam sebuah perayaan liturgi agar warga HKBP diingatkan bahwa hasil buminya itu, hasil panennya itu adalah bukti penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kehidupannya. Maka sebagian dari hasil itu, hasil yang terbaik dari hasil panennya harus diantar ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Lalu sekarang di Kemang Pratama masih ada enggak nanam padi di sini? Bapakmu kerja apa? Kerja bapak? Kerja di kantor, di pabrik, di proyek, mungkin mengajar, mungkin wira swasta, apapun itu. Maka inilah saatnya mempersembahkan dari hasil yang dia dapat,
hasil yang terbaik dari situ untuk diserahkan kepada Tuhan. Sekarang bapakmu di mana? Ada. Terima kasih. Mama juga ada di sini. Nah, lihatlah betapa enaknya. Bapaknya ada, mamanya ada, anak-anaknya ada. Semua keluarga itu datang sekarang di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik itu. Nanti berapa dikasih bapakmu, tanya di rumah lah. Pak, mensyukuri berkat Tuhan berapa sih? Tapi biarlah itu urusan bapak dan mama. Kamu sudah punya uang? Belum? Belum. Tapi Amang Pendeta harus katakan, dari potensimu yang terbaik, dari berkatmu yang terbaik, sekarang kamu sudah ikut berpesta Gotilon, mempersembahkan bakatmu itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, lihat, ini sudah mengumandang hari ini. Ternyata anak-anak yang kecil sekalipun, anak-anak remaja yang belum ada hasil, belum ada uangnya, tapi bakatnya, itu adalah berkat Tuhan yang dia terima. Dia persembahkan itu sekarang melalui pesta Gotilon hari ini. Lihat betapa bangganya bapakmu melihat kamu hari ini. Itu anaknya Gurning ya. Mana anaknya si Gurning ini di sini? Lihat bapakmu itu. Betapa bangganya bapakmu melihat kamu sekarang. Hebat, lihat sekarang bapakmu. Lihat. Semua orang tua lihat dulu anakmu ini. Mereka memberikan hatinya. Mereka memberikan bakatnya. Mereka memberikan yang terbaik itu. Kalau bapakmu bangga, Tuhan juga lebih bangga lagi melihat kamu dalam usia muda seperti ini mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah persembahan kita yang utuh, yang sungguh-sungguh melalui pesta Gotilon ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sehubungan dengan nats kita ini, ada sebuah quote dari Mahatma Gandhi. Ini quote ini sudah sering kita dengar. Dia berkata seperti ini. Belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan hiduplah seolah-olah engkau akan mati esok. Sekali lagi. Belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Belajar itu pasti konsumsinya remaja. Konsumsinya semua anak-anak. Konsumsinya semua orang yang hidup. Maka lihat, dari anak-anak sampai tua pun masih ada orang belajar secara akademik. Sudah pernah lihat seorang ibu-ibu Batak sudah umur 70-an mengambil gelar doktor? Gak tahu baru Raja Guguk atau baru apa, lupa Mang Preses. Tapi yang pasti usia tidak pernah menghalangi orang belajar secara akademik. Tapi yang kita permasalahkan sekarang adalah belajar itu bukan hanya soal akademik. Belajar itu bukan hanya soal ilmu dan teori. Belajar itu adalah soal kehidupan. Selama kita masih ada di dunia ini, ingat, belajar itu adalah proses yang terus-menerus harus kita jalani. Kurikulum kehidupan tidak pernah berakhir. Benar enggak? Berumah tangga juga seperti itu. Anak-anak juga harus Amang Preses ingatkan. Kamu boleh belajar secara akademik. Kamu boleh belajar di sekolah. Tetapi itu tidak cukup. Sekarang saatnya kita belajar tentang kehidupan ini. Kita belajar tentang tujuan hidup. Kita belajar tentang arti hidup. Kita belajar bagaimana kita membangun fondasi kehidupan ini. Dan menunjukkan kualitas hidup kita seperti apa. Lihat ya. Orang boleh memiliki nilai tinggi di sekolah. Tapi kalau moralnya tidak baik. Orang boleh berprestasi di sekolah. Tetapi lihat. Kalau bohong terus sama mamanya. Kan gak benar. Orang boleh memiliki intelijensi yang tinggi. Oleh karena itu anak itu juga harus belajar bagaimana dia berperilaku. Bagaimana dia menempatkan dirinya dalam kejujuran, dalam kesungguhan. Maka yang di depan ini sudah berapa kali bohongin mama?
Lihat. Punya bakat, pintar, tapi pembohong apa artinya? Maka Mahatma Gandhi mengajak kita. Oke, perolehlah ilmu secara akademik. Tapi pembelajaran hidup ini adalah pembelajaran yang terus harus kita gali. Maka lihat, mengambil keputusan pun orang harus belajar. Amin. Amat tani saya mana mau membuat keputusan. Anggoi ko sekolah di musik tentang kehidupan ini. Harusnya keputusan sesulit apapun harus diambil. Gak boleh tidak. Ini adalah proses belajar. Kita juga harus menjadi orang yang mampu menerima kehidupan apa adanya. Ini juga butuh belajar. Bapak siapa yang punya uang banyak? Susah ngasih tahu. Bapak siapa yang hidupnya pas-pasan? Bapak siapa yang hidupnya sederhana? Lihat. Hanya orang yang belajar tentang hidup yang mampu berkata, sekalipun bapak saya tidak memiliki materi, tapi dialah bapak yang terbaik bagi saya. Amin. Hanya orang yang belajar tentang hiduplah yang mampu berkata, bapak saya, keluarga saya adalah keluarga yang terbatas. Oleh karena itu, kalau handphone saya tidak Android, nggak apa-apalah. Jangan tuntut apa-apa. Maka ini yang harus saya ingatkan bagi kita juga semuanya. Hanya orang yang belajar tentang hidup inilah yang bisa menerima kondisi hidupnya apa adanya. Artinya saudara, bagaimana dalamnya Mahatma Gandhi mengajar kita. Selama masih ada kehidupan ini, marilah kita belajar. Belajar untuk terus menghadirkan diri kita menjadi berkah. Belajar terus menghadirkan diri kita menjadi guru yang terbaik. Maka lihat anak-anak, orang tuamu inilah guru terbaik bagi kehidupanmu. Rumahmu adalah tempat pembelajaran yang terbaik bagimu. Maka seorang orang tua harus menyadari tanggung jawab ini. Setiap tutur kata yang kau katakan itu adalah kurikulum pembelajaran bagi anak-anakmu. Amin. Asa tak sadari jua kamang dohotinang, asal lunak tapat dok hatatai. Asal jangan asal ngucap kita. Setiap tindakan dan perilaku kita adalah kurikulum terbaik bagi mereka. Anak-anak ini akan belajar dari apa yang dia lihat, bukan belajar dari apa yang dia dengar. Dia lebih cepat melihat contoh, dia lebih cepat melihat keteladanan itu. Maka saudara, pembelajaran dari kehidupan ini, biarlah saya menjadi guru yang terbaik juga bagi orang lain. Saya belajar dari dunia ini dan mampu menghadirkan diri saya menjadi guru kehidupan yang terbaik. Siapa yang masih punya adik? Masih ada adiknya di rumah? Amang Preses mau tanya, bisa enggak kau guru terbaik bagi adikmu? Enggak bisa. Habis kau cubitin terus. Kan ini, makananmu pun kau enggak mau berbagi. Kan ini. Uangmu pun kau simpan sendiri, kau nikmati sendiri. Lalu soal kapan kau menjadi guru yang terbaik? Maka maaf, gereja ini pun boleh kecil. Tapi saya mau ajak setiap orang di sini. Kamu tidak ditentukan seberapa banyak yang kamu miliki. Tapi kamu ditentukan oleh kualitas kehidupanmu yang mampu membangun inspirasi, membangun semangat bagi kehidupan orang lain. Nah itu yang pertama, soal bagaimana kita harus belajar terus. Lalu soal kehidupan ini. Hidup ini salah satu yang kita terima dari Tuhan secara gratis adalah waktu. Lihat, maka pertanyaan saya dalam kehidupan ini adalah, seberapa banyak waktu itu kamu pakai demi kemuliaan Tuhan? Ingat, waktu itu adalah waktu yang terbatas. Waktu itu adalah waktu yang singkat. Dan waktu itu adalah waktu yang tidak bisa kita tentukan. Nah persoalannya, Anggomar bahasa tak mau. Idia mah gumodak tikim marsak hol soad doh lasroham. Di mana lebih banyak kita pakai waktu itu adalah, maka waktu itu lebih banyak kita pakai dalam kegelisahan. Kita surut dan mundur.
kita mundur dan tidak melakukan apa-apa. Tapi saya harus pastikan selama saya menghargai setiap waktu yang diberikan Tuhan itu, maka waktu itu harus saya pakai menjadi waktu yang memuliakan nama Tuhan. Selama saya konsisten dengan itu, saya harus pastikan disitulah waktu saya adalah waktu sukacita dalam segala keadaan itu. Bereng majo. Mana lebih banyak waktu bapakmu bersama dengan keluarga atau bersama teman-temannya? Teman-temannya. Mana lebih banyak waktu mamamu? Lihat HP-nya atau lihat kamu? Lihat HP-nya. Lihat. Jadi artinya jangan nuntut apa-apa kepada anak-anak ini. Kita menghabiskan waktu kita untuk diri kita kok. Lalu ketika anak nggak benar, mama menjadi marah yang seperti apa? Tukang marah. Benar? Iya. Iya, anak mama ini katanya dia menjerit padahal tidak melakukan apa-apa. Maaf, saya harus ingatkan bagaimana kita memanajemen itu. Maka kalau waktu saya adalah waktu demi kebahagiaan, saya harus pastikan waktu yang saya pakai itu adalah waktu yang terbaik bagi seisi keluarga saya. Amin. Ima, unggodang mapakai nang waktu mi tu anak mon daripada ngirumpi dohot dongamu. Gumodang mapakai waktu mi itu geleng mon daripada macetting-cettingi. Mari kita sama-sama bertobat untuk itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, kalau waktu pasti akan berakhir. Waktu tidak bisa kita tentukan seperti apa. Maka datanglah nats ini mengingatkan kita sekarang ini. Bagaimana kita menunjukkan kehidupan dalam kualitas yang terbaik. Yang pertama, hiduplah dalam hukum dan ketetapan Tuhan. Mangulu maho di bagasan dohot patik ini debata. Kita harus komit apapun yang kita jalani. Setiap orang yang hidup dalam hukum dan ketetapan Tuhan, itulah yang bisa tampil survive dalam segala keadaan. Kapanpun dunia ini akan berakhir, kapanpun waktumu akan berakhir, maka saya pastikan selama saya hidup dalam kebenaran Tuhan, saya akan mampu menunjukkan kualitas kehidupan yang terbaik dalam segala hal. Topik kita minggu ini mengatakan hari Tuhan akan segera datang. Artinya waktu dan hidup kita di dunia ini akan segera berakhir. Coba dulu, anak-anak mau umur berapa tahun? 100 tahun. Enggak apa-apa, jangan ketawa. Mau umur 100 tahun. Kalau dikasih umur 100 tahun untuk apa itu? Untuk menikmati hidup. Menikmati hidup sendiri sama Bapak atau sama Tuhan? Semuanya. Ini menjadi jaminan. Oleh karena itu seberapa banyak pun waktu yang diberikan Tuhan bagi saya, kalau Tuhan itu mau datang, itu urusan Tuhan kapan dia mau datang. Tapi saya harus pastikan ketika Tuhan datang, saya adalah orang yang pasti akan bersama dengan Tuhan. Amin. Yakin gak masuk surga? Enggak yakin, itulah. Setiap orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dialah yang punya kerajaan surga. Sudah dibaptis belum? Bapak siapa belum dibaptis? Oh, belum tahu. Kita ini sudah dibaptis. Ini menjadi jaminan bagi kita. Nah, sekarang persoalannya, hari Tuhan itu seperti apa sih? Apa yang disebut dengan hari Tuhan? Hari Tuhan itu boleh pertama kita lihat, Yesus akan lahir ke dunia ini. Sudah terjadi? Sudah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah yang adalah Tuhan sudah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang kedua, menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang nanti. Kisah Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, ini peristiwa sewaktu Yesus naik ke surga.
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sudah? Yesus naik ke surga, nanti akan datang kembali. Seperti yang naik itu, dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Penjahat akan ada di sebelah kiri, maka orang baik-baik akan ada di sebelah. Maka sekarang kita di sebelah mana? Sebelah, kok depan? Sebelah kanan. Ini menjadi jaminan dia akan datang nanti. Inilah hari Tuhan itu. Dia akan datang kedua kali. Lalu yang berikut, hari Tuhan itu menunjuk kepada kematian kita sendiri. Inilah yang akan kita rayakan minggu depan. Memento mori. Maka minggu depan kalau gereja, jangan orang mati aja yang kau ingat-ingat. Tapi yang kau ingat, kamu pun akan mati. Nah inilah. Jadi berbicara tentang kematian kita langsung takut. Karena memang kita berpikir kalau orang mati pasti ada hantunya, kan itu. Padahal yang kita mau katakan adalah bahwa hidup akan berakhir, kematian akan datang mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu dalam minggu depan memento mori, ingatlah bahwa saya juga akan mati. Kalau kau akan mati, lalu apa yang sudah kamu lakukan sekarang? Saya mau tanya kepada kita semuanya. Kalau kamu nanti mati, kira-kira kalau datang orang madokon hata, madohononna, taringot Tuhan mamaten. Ama kamu masuk. Ini berbahasa Batak dulu memang prese sedikit ya. Bah memang halak Batak mulu menaringoti namati na bujuan. Dakkiado pe ita madokon namati odda ba jekkiadon. Namati odda ba piga hali maju rohak ku benon. Takiai. Alai holam mate isi na makasuhugo kono ay madoko kata hosugot. Kami merasa kehilangan lah. Ibu ini adalah ibu yang terbaik. Tidak pernah menyakiti kami. Bayangkan. Inilah kebaikan kita kepada orang meninggal. Coba dulu masih hidup. Bisa kamu maafkan sekarang? Coba dulu yang di sini. Sama siapa kamu tidak suka di sini? Atau anak-anak ini, ada yang kamu tidak sukai di sini? Ada kan? Coba, bisa nggak kau salam nanti? Inilah susah. Hanya bada orang saya halak Batak. Anggo sojulu minta maaf dana. Saya tidak maafkan ini saya mantu. Nah saudara, dalam peristiwa menanti hari Tuhan inilah, bagaimana dia akan datang, khotbah ini menggambarkan melalui dua hal. Yang pertama, bahwa kedatangan hari Tuhan itu digambarkan dengan api yang menyala. Bahasa Batak Toba marsigorgor. Kalau di bahasa Batak Toba disebut dengan marsigorgor itu adalah apinya benar-benar api yang sangat besar dan tidak berhenti. Terus marsigorgor sampai yang dibakarnya itu hancur lebur. Maka kedatangan Tuhan itu nanti digambarkan seperti itu. Tahu jerami? Kalau jerami dibakar, maka jerami itu akan habis dan sampai tidak kelihatan apa-apa. Dia akan menjadi debu dan diterbangkan. Artinya saudara, demikianlah gambaran dari kedatangan Tuhan itu bagi orang-orang yang berbuat jahat. Maka siapa orang-orang yang hidup dalam kejahatan, siapa orang-orang yang hidup dalam dosa, siapa orang yang hidup dalam kesombongan, maka dia akan menjadi korban dari keganasan api yang menyala itu. Mau dibakar? Oh jangan sampai mau. Bertobat. Lalu yang kedua saudara, akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Inilah gambaran yang kedua.
Pertama tadi adalah gambaran yang sangat mengerikan. Sekarang gambaran yang kedua adalah gambaran yang membuat bersuka cita. Akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Sinar surya, matahari bukan hanya sumber cahaya bagi bumi. Tetapi dengan terbitnya sinar matahari, itu adalah pertanda bagi kehidupan, bagi seluruh makhluk di dunia ini. Benar enggak? Kalau tabereng matahari terbit, ngarobeng ulu naik baru. Makanya hati-hati. Jangan orang Batak bilang unak sampai jumulu matahari. Bicar dan hehe dopeho. Ingat, jangan matahari terlebih dahulu terbit, kamu masih ngorok. Cepat bangun tidur. Karena dengan terbitnya matahari itu adalah pertanda bahwa kita sudah menerima kehidupan baru dalam kehidupan ini. Artinya sinar surya matahari itu adalah gambaran semangat dan motivasi kepada siapapun. Siapa orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan menerima gambaran itu. Jangankan sehari-harinya bermimpi melihat matahari bersinar pun. Ya dong, bermimpi. Pernah gak bermimpi melihat matahari bersinar? Katanya mimpi itu adalah mimpi pertanda baik, impian dan cita-cita, harapan akan segera terwujud. Indahnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, anak-anak semuanya, melalui nats ini kita diingatkan bagaimana hidup kualitas, akan apa harapan-harapan, keinginan dan apa yang akan dicapai ketika orang berbuat baik itu. Dia akan seperti sinar matahari itu menikmatinya. Maka saudara, kita perlu belajar dari matahari ini. Yang pertama, matahari mengajari kita tentang keikhlasan. Matahari selalu ikhlas memberikan sinarnya kepada segala makhluk tanpa mengharapkan imbalan. Benar enggak? Pernah matahari meminta imbalan? Kalau kau enggak berbohong, matahariku akan datang terus. Tapi ketika kau berbohong, saya tidak mau bersinar. Tidak ada itu. Tapi matahari ikhlas susul bersinar. Artinya barang siapa yang menerima sinar kemuliaan dari dalam Tuhan itu harus ikhlas dalam kehidupannya. Harus tulus dalam kehidupan ini. Harus menunjukkan kualitas kehidupan yang sesungguhnya apa adanya. Jangan tuntut apa-apa dari siapapun. Amin. Odo nasiriku do. Soi pare kelizol mapeta ho dapoton jalan. Bangun persahabatan, bangun relasi. Saya harus menguatkan terus dalam kehidupan saya. Lalu yang berikut, matahari juga mengajarkan kita tentang keadilan. Matahari itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Sinarnya dibagi secara merata. Maka barang siapa yang hidup dalam sinar kemuliaan Tuhan, bagi dia tidak ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Tapi bagi dia semua manusia itu sama. Lihat zaman kita sekarang ini adalah zaman yang sudah semakin mengelompok. Tangi di rohamu, amajok ke ibu-ibu onai. Kalau lau kamu naturukan, ngai tordong kompak mia jago mutusi. Kita malbah, kita nalima. Ay bahasa, dang apala cocok kau tu si. Lihat, ayang go tunai di labung mido hoboi cocok, tunai labung mido hoboi dengan apa artinya itu? Tapi bagaimana saya mampu membangun relasi dengan siapapun. Kemudian matahari juga mengajarkan kita untuk senantiasa memberi. Sinar tidak pernah habis karena dia selalu membagikannya setiap hari. Tidak pernah bosan untuk memberi. Waduh. Idia mau gumodang mangalehon manang nama jalo. Apa mazo? Ayang go hamuna di kemangon. Nga satu kelas samu. Sian na di luaran. Alay do honok kuradong ko sol malamadong ibana lam hulit. So tunggabe si holit manggik kamu. Tapi bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan memberikan berkat bagi kita. Maka dari kita yang diberikan itu, dari situlah kita memberikan kepada Tuhan. Memberikan kepada kehidupan ini. Saya harus ingatkan dari apa yang saya miliki ini. Saya harus pastikan
Itu adalah juga bagian dari orang lain. Saya udah ke jami takoda. Nadia unuaingon. Belum tentu semua ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Bawa kainang. Nadi hoi alani gogom doi. Nadi hoi alani tangyang mu doi. Biar roh aku. Manang dang dohono ke biar roh aku. Godang do pe alani tangyang ni halak. Tangyang ni natorasmu. Tangyang ni namakaholongi ho. Oleh karena itu kepemilikan itu. Janganlah saudara ya pikirkan bahwa itu hanya menjadi bagian yang tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Makanya matahari juga tidak pernah menjadi egois. Dia walaupun punya kekuatan besar, matahari itu tidak egois. Lihat, dia hanya bersinar siang hari. Malam hari dia biarkan bulan. Dia biarkan bintang. Orang yang sudah menerima sinar kemuliaan Tuhan, itulah orang yang tidak hanya berpikir soal dirinya. Yang tidak hanya berpikir soal kualitas dirinya. Yang tidak hanya berpikir soal siapa dia. Saya udok doda, adong dobak poni halak batak, murah merdadi. Silik-ilikon. Saya udok deh. Siapa yang gampang merdadi marungut-ungut, gampang tersinggung, gijangi roh hadui. Buah patah copu mula udok songoni. Alani si pareso diri nabi. Bagaimana saya membangun kualitas itu. Kemudian matahari juga selalu menepati janji. Gimana bere kamu namanya 30 ke kamar ruas tau teh. 40 halitolu. Saya diam aja. 120. Adong 120 hal kita nih sono. Ini sudah direncanakan jauh-jauh. Malah nih si tepati janji nabi dah. Gimana? Suka enggak dengan bapak yang sudah enggak pernah menepati janji? Kalau kamu naik kelas nanti, juara 1, kita liburan ke Bandung. Dapat juara 1, naik kelas, pergi enggak ke Bandung? Enggak pergi katanya. Yang mau saya ingatkan, hati-hati dengan janji. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan itu dalam segala hal. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sinar kemuliaan itu hanya akan diterima oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup terus-menerus dari kebenaran Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya bagaimana kita dalam kehidupan ini terus berjuang. Memang saya harus katakan, berperilaku benar itu, berperilaku jujur itu, berjuang akan hal-hal yang baik itu tidak gampang. Nah, saya mau ajak dulu anak-anak ini. Bagaimana dengan permainan games kita? Siapa pernah main game di rumah? Banyak kan? Lihat, orang main games, ini luar biasanya di games. Di games tidak ada hukuman kan? Tapi semangat yang ada. Kalau gagal, Anda belum beruntung. Coba lagi. Lihat, ini hebatnya games. Lalu games akan go to the next level kalau kita taat aturannya. Kalau kita main cepat. Ini games. Maka siapa orang yang main games, selama dia taat aturan, selama dia main cepat, maka hadiahnya adalah go to the next level. Tapi bagi yang gagal, gak ada perkataan di games, ayo tomaho, Anda bodoh. Ada nggak? Gak ada itu di games. Yang ada adalah Anda belum beruntung. Coba lagi. Yang mau saya ajak bagi kita semuanya, kenapa kita tidak terapkan dalam hidup? Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ketika saya gagal, jangan pernah mundur, jangan pernah surut, tapi coba lagi. Anda belum beruntung hari ini, lakukan lagi. Dan saya mau ajak kita semua, mari bersama-sama go to the next level.
Hanya saja memang hidup bukan semua persis seperti games. Hidup bukan hanya soal kecepatan. Cepat atau lambat yang penting taat. Itu yang perlu. Cepat atau lambat itu ditentukan bagaimana kita tetap setia dalam kehidupan ini. Saya boleh bergumul dalam banyak hal. Boleh bergumul secara ekonomi, boleh bergumul di tengah-tengah keluarga. Tapi saya harus pastikan ketaatan, kesetiaan saya kepada Tuhan tidak pernah melenceng dari apapun. Maleakhi 4 ayat 4 tadi. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi semakin jelas, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ingat anak-anak ini semua, taat itu yang paling perlu. Soal cepat itu adalah sebuah proses. Boleh lambat, tapi saya harus orang yang menjadi taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pesudiakan atoras. Godang dosi parukil honom. Saya katakan jangan melenceng, tapi setia dan taat terus dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, hiduplah dalam pertobatan. Mangolu mako di bagasan hamu baun di roha. Gak tahu kita setuju atau tidak kalau saya katakan. Karena kita ini adalah manusia yang lemah, yang gampang jatuh ke dalam dosa. Saya mau ajak kita semua, mari kita jadikan setiap waktu yang ada bagi kita, setiap kesempatan yang ada bagi kita adalah kesempatan untuk bertobat. Adalah kesempatan untuk berubah. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau baca Maleakhi 4 ayat 6-nya itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Seorang bapak yang lalai akan tanggung jawabnya berubah menjadi orang yang setia akan tanggung jawabnya. Seorang anak yang mengabaikan nasihat orang tuanya, sekarang harus menjadi anak yang baik. Seorang istri yang tidak mencintai keluarganya, sekarang berbalik, cintai keluargamu dengan sungguh-sungguh. Artinya saudara, kalau masing-masing pribadi sudah pribadi yang mau bertobat, sudah pribadi yang mau berubah, saya yakin setiap rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Dan mungkin dang mardame beho di jabum. Tidak mungkin saudara tidak hidup dalam sukacita, damai sejahtera, kalau kita masing-masing mau berubah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya ibu-ibu, mau saya bilang, jangan pernah hitung kelemahan pasangan, tapi berubahlah sehingga rumah tanggamu akan semakin baik. Kita para suami juga jangan pernah menghitung kelemahan dari pasangan kita, tapi mari kita berubah. Anak-anak juga semuanya, kamu punya salah, sadari kesalahanmu, bertobat sekarang. Rumah kita akan menjadi rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Maka kita akan terhindar dari kemusnahan yang dikatakan oleh firman ini. Maka marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Pesta puncak tahun kesehatan ini harus mengembalikan, mengokohkan persekutuan yang damai sejahtera di tengah-tengah gereja ini. Orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan, orang yang hidup dalam pertobatan, itulah orang yang mampu menunjukkan kualitas persekutuan yang terbaik. Kenali dirimu, jangan orang-orang yang berusaha kau kenali. Kenali kekuranganmu, berubah, bertobat. Demi keutuhan gereja kita ini, demi rancangan yang terbaik di gereja kita ini. Apalagi hubungi dua rukonai nenek silulam muna. Adiga beda poti. Saya katakan Kemang Pratama ini nggak usah menunggu dibantu orang. Kemang Pratama ini bisa untuk itu. Dari berkat Tuhan. Asal masa roha kita. Asallah kita sehati sepikiran. Berkat Tuhan yang kamu terima.
berikanlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia dan yang akan datang kembali dalam penghakiman, kami hanya mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami hanya mau hidup dalam hukum dan ketetapan Tuhan. Bahkan kami hanya mau hidup dalam sebuah pertobatan demi pembaharuan hidup kami, sehingga kapanpun dunia ini akan berakhir, kapanpun hidup kami akan berakhir, kapanpun Tuhan datang sebagai hakim, kami hanya hidup dalam sinar surya kebenaran Tuhan. Kami akan berjingkrak seperti anak lembu yang baru keluar dari kandang, bersuka cita karena kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan benarkan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini. Apapun yang dipergumulkan 1 tahun ini, biarlah Tuhan memenangkan mereka. Berikan berkat yang semakin melimpah bagi setiap keluarga, sehingga setiap keluarga dari jemaat-Mu ini akan semakin memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak juga, agar menjadi anak-anak yang mengenali dirinya, terus mau hidup dalam kebenaran Tuhan, mau terus belajar akan kehidupan ini, sehingga mereka akan bertumbuh dalam kualitas intelektual yang baik, dalam kualitas spiritual yang baik, bahkan dalam kekuatan moral. Mereka akan menjadi anak-anak yang dapat bersaing dalam kondisi apapun, menempatkan kehidupannya, dan mereka akan hadir sebagai pemenang. Berkati juga jemaat gereja ini, para pendeta, majelis, seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja ini, agar dalam kesehatan terus merajut dalam cinta kasih Tuhan, dalam sinar surya kebenaran Tuhan, sehingga apapun yang dirancang ke depan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, anugerah, penyertaan dan berkat-Mu lah yang selalu menyertai kami masing-masing, setiap keluarga. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.